untuk dari sebuah pertarungan. Nama Zoro atau sering disebut dengan Marimo, bagian dari trio monster ini, bersumpah ingin menjadi pendekar pedang terkuat. Namun keinginan tersebut tidak mudah bagi Zoro untuk menggapainya. Ya, meskipun kita sudah pada tahu, saat ini Zoro sudah menjadi pendekar pedang yang kuat dengan aliran 3 pedang. Dalam perjalanannya, Zoro mengalami 8 kali kekalahan secara telak sob. Dengan siapa musuh-musuhnya? Yuk kita cek. Yang ke-8 dengan Kuina. Kuina adalah anak dari pemilik dojo Kyoshiro yang merupakan keturunan dari keluarga Shimotsuki. Dojo tersebut juga melahirkan salah satu pendekar pedang yang tangguh, yaitu Shimotsuki Ryuma. Saat kemunculannya, Ryuma sudah menjadi sosok tengkorak hidup, ya 11-12 lah dengan Brook. Yuk kembali ke Zoro. Saat kedatangan pertama kali Zoro ke dojo, Zoro langsung menantang semua murid yang ada di dojo tersebut. Saat itu Kuina yang melatih tantangan dari Zoro. Dengan sangat percaya diri, Zoro menganggap wanita itu lemah. Namun kenyataannya Kuina yang lebih kuat. Menurut ayahnya, saat itu Kuina setara dengan pria dewasa. Karena tidak terima dengan hasilnya, Zoro hampir tiap hari menantang Kuina untuk bertarung. Hingga dikonfirmasi sampai 2000 kali pertarungan guys. Dengan hasil tentunya sangat mengecewakan bagi Zoro, karena Zoro dikonfirmasi belum pernah memenangkan pertarungan satu kali pun melawan Kuina. Nah, untuk pertarungan yang ke 2001 kali, mungkin Zoro wis mumet ndase yo, pengerong kalah terus. Akhirnya Zoro nekat menantang Kuina dengan pedang sungguhan. Namun lagi-lagi Kuina masih tetap unggul guys. Pertarungan tersebut menjadi pertarungan yang terakhir bagi Zoro untuk melawan Kuina, karena keesokan harinya Kuina meninggal dunia. Sampai saat ini belum diketahui penyebab pastinya kematian Kuina. Namun yang kita tahu, Kuina hanya terjatuh dari tangga. Banyak yang tidak percaya atas penyebab kematian Kuina. Mimin sendiri berasumsi mungkin tangganya sangat tinggi dan peletak kepala bulan jatuhnya itu ya, langsung. Innalillahi. Atas kejadian tersebut, Zoro bersumpah ingin menjadi pendekar pedang yang terkuat agar namanya terdengar sampai di surga. Nah, untuk yang ke-7 adalah Bagi. Bagi adalah kapten dari Bajak Laut Bagi Pirate. Bagi ini merupakan salah satu tokoh di dunia One Piece yang selalu diberkati dewa keberuntungan guys, atau dewa bejo. Seperti yang kita tahu, sampai saat ini Bagi selalu beruntung, bejo guys. Untuk karakter yang satu ini menurut Mimin sih nggak kuat-kuat amat ya, akan tetapi pemerintah dunia tuh percaya dan kekuatan si bejo ini, sehingga pemerintah dunia pernah mengutus Bagi ini sebagai anggota Shichibukai. Namun Bagi menyandang sebagai Shichibukai hanya seumur jagung, karena setelah itu sistem Shichibukai dibubarkan. Pertarungan Zoro melawan Bagi ini terjadi jauh sebelum Bagi menjadi Shichibukai, sehingga Zoro tidak mengerti secara spesifik kekuatan yang dimiliki dari seorang Bagi ini. Bagi sendiri pemakan buah iblis Barabaranomi, sehingga Bagi mampu memisahkan seluruh bagian tubuhnya dan mampu melayangkan bagian-bagian tubuhnya yang terpisah-pisah. Menurut Mimin, kekuatan ini merupakan musuh alami dari pengguna pedang, mengingat pertarungan di Marineford, tebasan sekelas Mihawk, seorang pengguna pedang terkuat di dunia One Piece saja tidak berpengaruh apa-apa terhadap Bagi, sehingga Bagi mampu mengembalikan tubuhnya seperti semula. Saat itu Zoro sudah merasa menang karena sudah merasa memotong-motong bagian tubuh dari si Bagi. Akan tetapi Bagi hanya tertawa, dan si Zoro lengah. Bagi langsung menusuk Zoro bagian pinggang belakang. Waktu itu Zoro memerlukan waktu yang cukup lama untuk memulihkan tenaganya, sehingga Luffy lah yang melanjutkan pertarungan tersebut. Yang keenam adalah Dragul Mihawk. Mihawk sampai saat ini masih berpredikat sebagai pengguna pedang terkuat di dunia One Piece, yang dulunya adalah rival sejati dari Akagami no Seng, yang saat ini sudah menduduki sebagai salah satu gelar Yonko. Pertemuan Zoro dan Mihawk sangat tidak terduga, ya meskipun Zoro sejak kecil ingin mengalahkan pengguna pedang terkuat, namun pertemuan tersebut terlalu dini guys. Seperti yang kita tahu, Mihawk terlalu overpowered jika dibandingkan Zoro saat itu. Pertarungan tersebut berlangsung jelas tidak imbang ya, mengingat kekuatan si Zoro itu terpaut sangat jauh dengan si Mihawk saat itu. Pada akhirnya Zoro hanya pasrah ditebas Mihawk bagian dada. Nah, saat itu Mihawk menyadari ketekatan Zoro untuk menjadi pengguna pedang terkuat, sehingga Mihawk memberi kesempatan Zoro untuk hidup. Di pertarungan ini Zoro kehilangan 2 pedangnya dan menyisakan 1 pedangnya, yaitu Wado Ichimonji. Untuk yang kelima adalah Arlong. Arlong adalah musuh utama di Arlong Park. Arlong yang merupakan manusia ikan yang memiliki tubuh yang sangat besar. Saat itu Arlong sudah memiliki harga buronan sekitar 20 juta berry.
Saat itu karena Zoro masih memiliki bekas luka dari Mihawk yang tergolong masih baru, Zoro dengan mudahnya dikalahkan oleh Arlong. Arlong sendiri terkejut melihat luka dari Zoro, kenapa manusia masih bisa hidup dengan luka sebesar itu. Untuk yang keempat adalah Enel. Enel adalah musuh terkuat di Arc Skypiea. Enel sendiri menyebut dirinya sebagai dewa di Pulau Langit. Karena si Enel ini bisa merasakan apa yang terjadi di seluruh Pulau Langit dengan kemampuan ubah iblisnya Guru-Guru Nomi dan kan musuh hakinya yang sudah mumpuni. Ya, saat itu bisa dibilang setara lah dengan dewa, karena sampai saat itu belum ada yang bisa mengalahkan si Enel ini. Beberapa kru topi jerami sempat bertarung dengan Enel ini, akan tetapi hasilnya nihil. Semuanya tumbang karena tersengat aliran listrik dari si Enel ini. Ya, secara logika semua orang bakal kesetrum ya jika melawan si Enel ini, kecuali si Baka Sensho kita. Karena menurut hukum fisika, listrik tidak bisa mengalir melalui karet, guys. Itu menjadi keuntungan tersendiri bagi si Baka Sensho kita. Kalau menurut Nami, Luffy itu menjadi musuh alami si Enel ini, guys. Nah, saat itu tiba saatnya Zoro bertarung 1 lawan 1 melawan Enel. Meskipun daya tahan tubuh Zoro jauh di atas rata-rata manusia biasa, namun tetap aja guys, tetap tumbang. Pada akhirnya Luffy sendiri yang menyelesaikan pertarungan tersebut. Untuk yang ketiga adalah Rob Lucci. Rob Lucci adalah anggota dari Spinen. Dia sendiri juga terkenal sebagai pembunuh tersukses dalam keanggotaan Cyberpol. Laki-laki ini pengguna babis Neko-Nekonomi ya, dan ahli dalam penggunaan Rokushiki. Saat ini dia sudah bergabung menjadi anggota CP0, kelas tertinggi bagian dari Cyberpol. Luffy dan Zoro melawan Rob Lucci ini tepatnya di Enies Lobby ya, untuk menyelamatkan si Robin yang sudah tertangkap oleh pemerintah dunia saat itu. Meskipun 2 lawan 1, Rob Lucci ini tetap unggul ya, dengan mode hybridnya melawan si Luffy dan Zoro. Sebenarnya pertarungan Zoro dan Rob Lucci ini nggak terlalu banyak kontak fisik ya. Zoro hanya menerima sekali tendangan dari Rob Lucci langsung masuk ke cerobong asap. Dan itu menjadi momen yang sangat memalukan tentunya bagi Zoro ya, karena setelah itu akan menjadi bahan ejek-ejekan dari teman-temannya satu kapal. Sebenarnya Zoro ini menurut Mimin nggak kalah ya, karena tidak menerima luka fisik yang cukup serius. Mungkin hanya kena mentalnya aja. Karena Zoro setelah itu masih mampu mengalahkan salah satu anggota Spinen, yaitu si Kako ya, yang juga sama-sama pengguna pedang. Untuk yang kedua adalah Bartolomeo Kuma. Bartolomeo juga tergabung di anggota Shichibukai. Dia merupakan manusia cyborg. Ya, miriplah dengan Franky, akan tetapi Kuma ini jauh lebih kuat guys. Kuma ini pemakan buah iblis Neko-Nekonomi, buah iblis tipe Paramecia yang dapat memantulkan segala bentuk serangan. Pertemuan Bartolomeo Kuma dan kelompok topi jerami sebenarnya kurang pas ya, tidak menguntungkan bagi kelompok Luffy. Tetapi sebaliknya sangat menguntungkan sendiri bagi Kuma, karena kelompok Luffy baru saja mengalahkan Gekko Moria yang juga merupakan salah satu anggota Shichibukai. Pastinya stamina mereka belum pulih ya. Luffy sendiri sebagai kapten itu masih terkapar ya. Kedatangan Kuma bertujuan untuk mengambil kepala si Luffy. Tentunya permintaan dari pemerintahan dunia. Saat itu Zoro menolak dengan tegas permintaan dari si Kuma. Zoro pun sempat menebas pundak dari si Bartolomeo Kuma, akan tetapi serangan tersebut tidak berarti apa-apa bagi Kuma. Mengingat Kuma adalah manusia cyborg. Dengan kekuatan bablisnya, Kuma membalas serangan dari si Zoro. Setelah mengetahui kekuatan si Kuma, Zoro sadar diri guys, kalau tidak bisa mengalahkan si Kuma ini. Sehingga Zoro berinisiatif untuk menggantikan kepala Luffy dengan kepalanya sendiri guys. Setelah berunding yang cukup lama, akhirnya Kuma memutuskan untuk memindahkan semua luka yang diderita Luffy ke tubuh Zoro. Dengan ketekadnya Zoro bersedia melakukan itu, ya akhirnya terjadi momen sangat epic guys. Zoro berlumuran darah hingga sekucur tubuhnya, tetapi tetap tegak berdiri guys. Untuk yang pertama adalah Kizaru. Kizaru adalah salah satu dari 3 kekuatan angkatan laut guys. Meskipun Kizaru ini terlihat sangat klemar-klemar, namun soal kekuatan jangan ditanya guys. Dia sendiri merupakan admiral di angkatan laut guys. Seorang admiral tentunya sangat overpower jika dibandingkan dengan kru topi jerami saat itu. Kizaru ini pemakan bablis Pika-Pika Nomi, tipe Logia yang bisa mengubah bentuknya seperti cahaya. Saat itu kru topi jerami belum mengenal apa itu Busosogaki, sehingga saat itu merupakan kekalahan terbesarnya kru topi jerami. Akan tetapi saat itu Zoro lah yang paling parah menerima luka fisik ya, sampai-sampai Zoro itu tidak mampu untuk melanjutkan berjalan ya. Untuk kabur itu tidak bisa. Ya mungkin kalau tidak diselamatin oleh si relik, si Zoro ini sudah tinggal kenangan aja ya.
Oke, sekian pembahasan ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya Mimin makin semangat dengan channelnya. Terima kasih.